Mana? Alamak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, Bu. Aula. Ibu lihat dulu ya peserta kita. Ini anak-anak kelas Ibu. Ibu kenalin dulu ya satu-satu ya. Oke ya, pagi hari ini rekan-rekan mahasiswa dan juga para dosen, pegawai maupun eh, eh, para pengurus yayasan, kita hari ini pagi ini akan mengadakan ngobras yaitu ngobrol bareng Prodi ARS ya. Prodi salah satu program studi baru di Setika Sehati kita, administrasi rumah sakit ya. Ngobras ini seyogianya kita buat untuk meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa, terutama di Prodi ARS, dan juga meningkatkan life skill mereka ketika mereka sudah menamatkan pendidikannya di Setika Sehati. Jadi Ngobars hari ini merupakan seri pertama dari beberapa seri yang akan kita buat dengan maksud yang telah saya sebutkan di atas ya. Nah, tema hari ini pada tanggal 31 Mei 2025, tema kita hari ini adalah penelitian dan publikasi ilmiah bagi mahasiswa Prodi ARS ya. Dan hadir pada hari ini ya saya menyapa dulu ya Ketua Stikes Sehati Ibu Meyana Sinaga. Ibu Meyana, Ya, selamat halo. pagi. Pagi Bu. Ya, pagi Bu. Pagi Pak. Pagi yang cerah dan cuacanya panas ya. Ya. Selamat pagi Bu. Sehat Bu? Sehat Bu. Sehat Ya. sekali Bu. Puji Tuhan. Ingin menyapa jikalau sudah hadir juga Ketua Yayasan kita, Bapak Saldi Chandriano Gultom. Selamat pagi, Pak. Saya lihat dulu ya, Saldi. Sepertinya beliau berhalangan hadir. Kemudian Ibu Pembina Yayasan kita, Ibu Dr. Agustina Bangun. Selamat pagi, Bu. Iya, ya. Oke ya. Jadi yang ada hari ini adalah Ibu Stika Sahati, Ibu Ketua Stika Sahati, Ibu Meyana Sinaga. Nah, pembicaraan kita hari ini yang sesuai dengan tema ya, itu akan disampaikan langsung oleh dosen ARS, Bapak Winarto, Sarjana Ekonomi MSc ya.
beliau akan menyampaikan sekitar 20 menit mengenai tema yang telah kita sebutkan di awal. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dan motivasi dari Ketua Yayasan Ketua Stikes Hati kita, yaitu Ibu Meyana Sinaga. Silakan Bu Meyana. Ya, baik. Selamat pagi, Bu Novita. Terima kasih ya kepada Ibu Novita yang telah memberikan saya kesempatan ya untuk memberikan kata sambutan pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit, Ibu Dr. Agustina Bangun. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Winarto, SEMSC. Yang saya hormati Bapak ataupun Ibu dosen program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit dan Bapak Ibu dosen program studi kebidanan, serta yang saya sayangi seluruh mahasiswa kami, baik mahasiswa program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit dan mahasiswa kebidanan. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting ini ya, yaitu seminar penelitian dan publikasi ilmiah bagi mahasiswa program studi administrasi rumah sakit dan program studi kebidanan. Jadi dalam acara kali ini kita ngobars ya, ngobrol bareng prodi administrasi rumah sakit, walaupun di dalam Zoom ini juga mahasiswa bidan yang semester 6 diundang juga ya, karena mereka ini sama-sama akan menyusun yang namanya skripsi ataupun tugas akhir. Jadi sebenarnya penelitian dan publikasi ilmiah ya bukan hanya merupakan kewajiban akademik yang harus dikerjakan, tetapi juga kalau yang namanya penelitian dan publikasi ilmiah ini merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi khususnya dalam bidang administrasi rumah sakit, kemudian kebidanan. Jadi di era yang digital dan globalisasi saat ini, kemampuan untuk meneliti dan mempublikasikan karya ilmiah itu menjadi salah satu indikator kualitas lulusan pendidikan tinggi. Jadi penelitian ataupun publikasi ilmiah juga merupakan ya pilar yang sangat penting dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia akademik, terutama bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di bidang administrasi rumah sakit, kemudian program studi kebidanan yang ada di Stikes Sehati ya. Jadi kalau yang namanya penelitian dan publikasi ilmiah itu harus memang mahasiswanya lebih sering terpapar ya, supaya tidak bingung ataupun tidak canggung dalam melakukan penyusunannya. Jadi dengan melakukan penelitian yang baik dan melakukan publikasi ya, hasil daripada penelitiannya dipublikasikan, artinya semua orang ya bisa membaca hasil penelitian kamu itu dengan cara kamu melakukan publikasi. Jadi kita tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi melalui kegiatan ini, yang melalui kegiatan ngobars pada hari ini, ya saya sangat berharap sekali kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami ya betapa pentingnya budaya meneliti sejak dini, kemudian
Saya juga berharap supaya mahasiswa mengetahui bagaimana nanti cara-cara langkah-langkah praktis dalam melakukan ataupun menyusun karya ilmiah yang baik dan yang benar. Kemudian saya juga berharap supaya mahasiswa juga bisa terinspirasi, ya, terciptanya inspirasi ataupun ide-ide ya untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang tidak hanya sekedar memenuhi syarat akademik, tetapi juga penelitian-penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi dunia pelayanan kesehatan. Saya juga berharap kepada mahasiswa supaya dapat memanfaatkan kesempatan ini ya dalam acara Ngobars kali ini. Jadi supaya mahasiswa kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan kreativitas dan menghasilkan karya ilmiah yang sangat bermanfaat serta bernilai tinggi. Jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar ya bagi mahasiswa kami, baik mahasiswa program studi sarjana administrasi rumah sakit dan mahasiswa program studi kebidanan, dan mampu menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan mahasiswa kita. Jadi demikianlah kata sambutan yang bisa saya sampaikan ya. Semoga mahasiswa kami yang berada di ruang Zoom ini antusiasnya itu tinggi untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan penelitian dan melakukan publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang sudah disusun. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Meliana buat motivasi dan kata sambutannya yang sudah kita sama-sama dengarkan. Nah, selanjutnya maka hari ini kita langsung saja ke acara kita, yaitu yang bertema tentang penelitian dan publikasi ilmiah bagi Prodi ARS ya, yang sebenarnya ternyata diikutin juga mahasiswa dari Prodi Kebidanan ya. Semakin ramai semakin bagus ya, karena sebenarnya memang ini diperlukan oleh mahasiswa, terutama mereka yang akan menyusun skripsi di semester berikutnya. Nah, kita akan mempersilahkan pembicara kita, yakni Bapak Winarto, Sarjana Ekonomi MSc ya. Beliau adalah lulusan S1 Satya Wacana dan S2 University Groningen, Belanda. Beliau juga saat ini masih mengajar di Stika Sehati dan juga masuk mata kuliah yang sama nantinya ya untuk mengajarkan kita tentang manajemen dan juga manajemen rumah sakit. Kepada Bapak Winarto kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Novita selaku moderator. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas? Terdengar jelas. Baik, terima kasih Bu Novita, terima kasih Bu Meyana yang tadi sudah memberikan sambutan dan motivasi yang sangat luar biasa sekali, dan kepada para dosen, para pegawai, pembina, pengurus yayasan yang hadir pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar namanya ngobras. Namanya ngobrol berarti lebih cenderungnya santai saja ya. Santai, mungkin nanti ketika sesi diskusi atau di tengah pemaparan materi mau angkat tangan, mau bertanya silahkan. Sifatnya ngobrol, santai, jadi apa yang nanti kita diskusikan pun akan mendapatkan manfaat ataupun bisa bermanfaat bagi mahasiswa. Nah, saya akan coba untuk share terlebih dahulu materi yang sudah saya persiapkan, di mana dalam paparan materi ini barangkali saya ingin sampaikan terlebih dahulu, disclaimer terlebih dahulu bahwa topik penelitian dan publikasi ini sangat luas sekali sebetulnya. Dan saya yakin
tidak akan bisa tercover di dalam pertemuan kita pada siang hari ini yang hanya kurang lebih 1 jam. Jadi makanya secara sengaja ada seri 1 dan juga ada seri 2 dan seri-seri berikutnya tentu saja pada kegiatan Ngobars kali ini. Dan harapannya adalah dengan Ngobars ini tercipta suatu suasana akademik, suasana ilmiah di Sekolah Tinggi Kesehatan Sehati, di mana yang nantinya akan bisa bermanfaat untuk peningkatan akreditasi ataupun kualitas lulusan di Stika Sehati, khususnya prodi ARS, Administrasi Rumah Sakit dan juga Kebidanan. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Meyana tadi, ada banyak sekali manfaat ketika kita melakukan penelitian. Jadi bukan hanya satu kewajiban bagi para mahasiswa yang nanti di semester 7 atau semester 8 menghadapi atau harus menempuh atau melakukan penelitian ilmiah skripsi ataupun tugas akhir. Itu bukannya sebuah kewajiban, tetapi ada banyak manfaat nanti yang akan saya paparkan dari aspek penelitian. Nah, ini kira-kira agenda paparan materi yang akan saya sampaikan nanti secara singkat saja. Saya akan menyampaikan tentang latar belakang atau mengapa kita harus memberikan satu fokus pada aspek penelitian, khususnya di perguruan tinggi, kemudian bagaimana melakukan prosedur publikasi, kemudian sistematika artikel ilmiah, dan yang terakhir adalah etika dan integritas penelitian. Nah, nanti di bagian akhir saya akan memberikan satu tips yang barangkali bisa langsung teman-teman mahasiswa praktekkan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari adalah sebetulnya adalah sebuah outputnya. Ya, sebagai awal saya ingin menyampaikan output atau luaran dari penelitian. Nah, untuk seri-seri berikutnya itu nanti kita akan lebih membahas tentang bagaimana prosesnya, proses di dalam melakukan penelitian. Sengaja saya menyampaikan output atau luarannya terlebih dahulu supaya mahasiswa tahu produk atau wujud dari hasil penelitian tersebut. Ya, jadi terkadang kita sudah melakukan penelitian tapi kita tidak tahu apa wujud atau output hasil akhir dari penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan lebih fokus pada outputnya. Jadi untuk prosesnya nanti kita akan membahasnya pada seri-seri berikutnya. Tentu pada Ngobars ini tidak hanya seputar penelitian saja atau publikasi, ada banyak topik-topik yang nanti sudah dipersiapkan oleh Prodi ARS khususnya sebagai leading sector pada kegiatan Ngobars ini. Nah, saya ingin mengawali dari satu keadaan atau kondisi yang terjadi di Indonesia, di mana ketika kita diperhadapkan pada atau dibandingkan dengan keadaan atau kondisi mahasiswa ataupun hasil penelitian mahasiswa peneliti dibandingkan di negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, jumlah publikasi ilmiah para peneliti, mahasiswa, atau akademisi yang ada di Indonesia itu masih tergolong sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini menjadi satu concern atau perhatian yang sangat serius dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan, kalau sekarang Kemendikbudristek. Nah, di dalam salah satu surat edarannya ini sudah surat edaran yang sangat lama sebetulnya, kira-kira 13 tahun yang lalu, surat edaran di tahun 2012, yaitu satu topik yang atau judul dari surat edaran tersebut adalah tentang publikasi karya ilmiah. Mengapa surat ini muncul? Ini satu latar belakangnya adalah untuk merespon jumlah publikasi ilmiah di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara atau di ASEAN itu masih sangat tertinggal jauh sekali dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Vietnam sekalipun. Ketika kita lihat dari kualitas pendidikannya, Indonesia itu masih ketinggalan.
Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ketika itu adalah 2012 mengeluarkan satu surat edaran. Nah, apa isi surat edaran tersebut? Berikut isinya. Salah satu yang berdampak pada perguruan tinggi dengan adanya surat edaran tersebut adalah bahwa untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah atau artikel yang terbit pada jurnal ilmiah. Ini salah satu akibat atau konsekuensinya adalah dengan adanya surat edaran ini, para mahasiswa, dalam hal ini para sarjana, calon sarjana, ketika ingin lulus atau hendak lulus itu harus menghasilkan makalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Jadi ketika kita memahami satu isi surat edaran ini tentu ada implikasinya. Implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa kita tidak hanya menyelesaikan skripsi saja. Ya, jadi ada hal yang harus dilakukan oleh para mahasiswa untuk lulus ini dengan melakukan publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu nanti yang akan saya sampaikan di sini bentuk-bentuk publikasinya. Jadi untuk secara prosesnya bagaimana menyusun penelitian, skripsi, mungkin ini bukan menjadi fokus utama pada kegiatan ngobers kali ini. Ya, jadi saya ingin memaparkan luaran atau output dari hasil penelitian. Nah, ini mungkin satu hal yang ketika saya lulus sarjana, ketika itu di tahun 2007, ataupun mungkin dosen-dosen Anda seperti Bu Novita, Bu Meyana mungkin yang pada waktu itu ketika lulus S1 tidak ada kewajiban untuk melakukan publikasi ilmiah. Yang menjadi standar waktu itu adalah hanya menyelesaikan skripsi. Skripsi selesai, mulai dari menyusun proposal, ada barangkali seminar proposal, menyusun skripsi 5 bab, kemudian selesai ujian meja hijau atau ujian skripsi, dinyatakan lulus, yudisium sudah. Nah, dengan adanya surat edaran ini, ada satu konsekuensi yang harus dipahami adalah bahwa mahasiswa harus ketika sudah menyelesaikan skripsi, harus juga ada output atau luaran lainnya, yaitu berupa makalah atau artikel yang dipublikasikan secara ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal ataupun di konferensi internasional, konferensi nasional. Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing program studi atau kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Nah, itu nanti bisa kalau kemarin saya membaca standar lulusan di Sekolah Tinggi Kesehatan STIKES, standar ini ada. Jadi mahasiswa tidak hanya menyelesaikan skripsi, tapi pada salah satu standar di sana dinyatakan bahwa mahasiswa harus melakukan atau menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan, baik dalam bentuk artikel ilmiah jurnal yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Nah, ini satu hal yang perlu menjadi perhatian teman-teman untuk yang bersiap untuk mengambil atau mengerjakan skripsi. Jadi jangan hanya berpikir menyelesaikan atau ujian meja hijau skripsi. Ada hal lain yang harus dilakukan dan dikerjakan, yaitu menghasilkan satu publikasi ilmiah yang publikasinya dalam bentuk makalah, artikel ilmiah di jurnal ataupun di konferensi internasional. Itu yang menjadi poin pertama yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian, nah, mengapa harus publikasi? Ini satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Meyana dalam sambutan dan motivasinya. Hasil penelitian ini menjadi satu hal yang penting untuk dipublikasikan atau didiseminasikan. Kalau dalam bahasa awamnya adalah harus diumumkan. Ya, harus diumumkan. Jadi penelitian itu tidak hanya menjadi konsumsi peneliti saja atau konsumsi dosen pembimbing saja, tapi hasilnya harus dipublikasikan, harus diberitakan kepada orang, kepada khalayak, kepada para pemangku kepentingan, kepada komunitas ilmiah, ya, bahwa Indra misalkan melakukan penelitian pada
kualitas layanan di rumah sakit Advent dapat membuat video karena hasil kita belum penelitian tersebut pasti pakai kamera. kemudian diumumkan, harus dipublikasikan kepada pihak lain. Nah, pihak lainnya ada bermacam-macam, tidak hanya dari dosen pembimbing saja, tapi juga harus kepada pihak lain, misalkan dari pihak rumah sakit, kepada komunitas ilmiah. Karena pada aspek ini kita harus berfokus juga pada knowledge sharing, ya, pada penyebaran ilmu pengetahuan. Ya, harus kita share hasil-hasil penelitian tersebut, jangan hanya menjadi koleksi pribadi. Ya, hasil penelitian itu harus diumumkan, harus didiseminasikan, dan harus di-sharingkan kepada pihak lain, terutama kepada komunitas ilmiah. Nah, komunitas ilmiah itu dalam bentuk apa? Yang pertama bisa dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, tentu saja nanti jurnal ilmiah ini ada banyak sekali. Harus pintar, bijak di dalam memilih jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik yang kita teliti. Nah, kemudian harus publikasi karena adanya perubahan kebijakan. Ya, seperti tadi salah satu perubahan kebijakannya dengan adanya surat edaran tadi, yang semula pada era saya lulus S1 tidak ada itu publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk konferensi internasional, harus presentasi pada sebuah seminar atau konferensi, tidak ada. Tapi karena adanya perubahan kebijakan, makanya sekarang para mahasiswa di perguruan tinggi, salah satu standar yang harus dicapai adalah melakukan publikasi ilmiah. Nah, ini satu hal yang sudah dilakukan oleh kampus lain, dan juga saya pikir Stikes Sehati juga harus menyesuaikan diri apabila pada kesempatan-kesempatan sebelumnya itu belum sampai pada tahap atau pada level untuk publikasi ini, tapi kita berupaya untuk bisa memacu, memotivasi para mahasiswa, dosen. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, kita harus menyesuaikan diri. Nah, kemudian publikasi ini kalau nanti teman-teman bercita-cita atau memiliki niat untuk menjadi dosen, ini sebagai satu sarana untuk peningkatan karir. Ya, sebagai seorang dosen, itu kan pekerjaan utama atau pokoknya adalah tridharma perguruan tinggi, melakukan penelitian, melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, dengan melakukan publikasi ilmiah, ya, dengan berbagai macam bentuk tadi, itu menjadi sarana atau media untuk peningkatan karir, untuk naik jenjang. Misalkan dari jenjang asisten ahli sebagai jenjang yang paling bawah, untuk naik ke jenjang yang lebih atas harus ada publikasi ilmiah. Ada persyaratan di sana yang harus dipenuhi untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, hingga akhirnya nanti kepada guru besar. Nah, yang berikutnya adalah adanya insentif dan penghargaan. Ini juga sangat bagus sekali untuk teman-teman mahasiswa yang berminat menjadi dosen atau peneliti. Ada banyak sekali sekarang dari Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun dari lembaga-lembaga di mana untuk memacu para peneliti, akademisi untuk melakukan penelitian dan publikasi, ada banyak insentif dan penghargaannya, ada banyak hibah-hibah yang diberikan, ya, hibah dalam bentuk ketika melakukan penelitian, tapi harus mengajukan proposal terlebih dahulu tentu saja, yang mana ketika itu proposalnya disetujui, maka akan mendapatkan dana penelitian, termasuk ada insentifnya. Ketika berhasil melakukan publikasi di jurnal tertentu, maka akan ada insentif dari perguruan tinggi misalnya. Ya, termasuk juga penghargaan. Mereka yang produktif di dalam melakukan publikasi, nanti akan ada penghargaan pada tingkat perguruan tinggi sampai pada tingkat kementerian bahkan internasional. Itu sebagai gambaran. Nah, selanjutnya adalah ini sebagai gambaran teman-teman ketika nanti memilih sebuah media untuk publikasi, bisa berupa jurnal ataupun konferensi. Ini dalam paparan ini saya ingin memberikan informasi kepada Anda terkait dengan tingkat atau level akreditasi sebuah jurnal. Kalau di Indonesia pada bagian
yang di sebelah kiri Anda ini adalah peringkat jurnal yang ada di Indonesia itu dibagi ke dalam 6 tingkatan atau 6 level kategori jurnal. Mulai dari jurnal yang terindeks, artinya terindeks itu adalah jurnal tersebut sudah diakui dan terdaftar pada sebuah pengindeks. Nah, kalau di Indonesia adalah disebut dengan Science and Technology Index atau SINTA tingkatannya. Mulai dari SINTA 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semakin dia angkanya kecil, berarti dia kualitasnya atau levelnya semakin tinggi. Nah, ketika tadi berbicara tentang insentif atau penghargaan, untuk para dosen di beberapa perguruan tinggi yang saya ketahui, untuk para dosen yang publikasi pada jurnal yang sudah terindeks SINTA, itu insentifnya akan semakin besar ketika mencapai publikasi yang levelnya semakin tinggi. Misalkan untuk dosen yang publikasi di SINTA 1, mendapatkan insentif 3 juta atau 4 juta. Nah, itu ada perguruan tinggi seperti itu. Nah, untuk yang SINTA 6 ini karena levelnya masih rendah, nah tentu saja itu akan memiliki proporsi yang berbeda. Berarti insentifnya akan lebih rendah. Misalkan 500.000 atau 1 juta. Itu tergantung perguruan tinggi ataupun kebijakan dari program studi masing-masing. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman, nanti ketika Anda ingin publikasi, artinya ingin mempublikasikan hasil penelitian skripsi Anda, harus dilihat jurnal tersebut pada level berapa atau SINTA berapa. Tentu saja ketika kita lihat dari level ini, syarat ataupun saringannya, filternya akan semakin ketat. Untuk masuk ke jurnal SINTA 1, itu akan semakin ketat jika dibandingkan dengan jurnal yang terindeks SINTA 2. Untuk masuk ke jurnal SINTA 6, itu akan lebih syaratnya mungkin akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jurnal yang SINTA levelnya lebih tinggi, SINTA 4 atau SINTA 3. Itu sebagai gambaran untuk teman-teman ketika nanti memilih jurnal sebagai outlet atau media publikasi. Nah, kalau pada level internasional itu mungkin teman-teman atau para dosen saya yakin sudah sudah sangat familiar dengan yang disebut dengan indeks Scopus. Nah, ini pun juga pemeringkatannya juga seperti halnya SINTA tadi, tapi dengan istilah yang berbeda, istilahnya dengan kuartil atau Q. Kuartil 1 itu berarti yang pemeringkatannya sudah sangat paling tinggi karena memiliki impact faktor sudah banyak disitasi dan sebagainya. Nah, kemudian itu yang paling tinggi Q1, kuartil 1 hingga pada kuartil 4. Sama seperti SINTA tadi, untuk masuk ke jurnal dengan indeks yang Q1 itu syaratnya atau saringan atau filternya, kompetisinya itu akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan Q2, Q3 ataupun Q4. Itu sebagai gambaran. Nanti ketika Anda ingin publikasi, coba dilihat artikel Anda itu kira-kira bisa dipublikasikan pada Q berapa? Apakah Q4, apakah Q2, dan seterusnya. Demikian juga ketika dipublikasikan pada jurnal dengan terindeks SINTA, apakah berpotensi berhasil untuk masuk pada SINTA 6 kah, SINTA 5 dan seterusnya. Itu ya, itu sebagai gambaran ketika nanti memilih outlet atau media untuk publikasi. Kemudian sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana dalam proses publikasi artikel. Nah, ketika Anda sudah melakukan penelitian ya, asumsinya sekarang karena kita membicarakan output, Anda sudah memiliki judul, memiliki skripsi, bab 1 sampai dengan bab 5, mulai dari latar belakang, telah teori, ada metode penelitian yang sudah Anda susun, hasil dan pembahasan sampai dengan kesimpulan. Nah, ketika Anda ingin melakukan publikasi ke sebuah jurnal, nah, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menyiapkan naskah. Penyiapan naskah ini sangat penting sekali karena masing-masing jurnal itu memiliki tujuan dan skop masing-masing.
Ya, aim and scope-nya sudah berbeda-beda. Makanya Anda harus lihat apakah jurnal Anda tersebut sudah atau artikel Anda atau skripsi Anda masuk pada tujuan dan skop lingkup penelitian tersebut. Sebagai contoh, misalkan, kalau saya memiliki penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia, penelitiannya, topiknya, nah saya tidak akan mencari atau memasukkan naskah saya ke jurnal kedokteran sebagai contoh, karena itu skopnya sudah berbeda. Ya, skop atau lingkup yang diteliti itu sudah berbeda. Makanya Anda harus memastikan bahwa lingkup atau skop penelitian Anda sudah sesuai dengan artikel ataupun jurnal yang akan dituju. Kemudian yang berikutnya adalah harus memahami pedoman atau format gaya penulisannya. Nah, ini juga termasuk ketika nanti Anda mengerjakan skripsi, ada panduan atau pedoman penulisan yang harus Anda ikuti. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting karena masing-masing dari program studi, masing-masing institusi itu memiliki pedoman atau format atau gaya masing-masing. Ada template-nya. Ada template masing-masing yang harus diikuti. Nah, sebagai antisipasinya adalah teman-teman harus membaca contoh-contoh publikasi untuk mengetahui bagaimana template ataupun pedoman dan gaya penulisan dari masing-masing jurnal tersebut. Nah, setelah teman-teman menyeleksi ataupun menyiapkan naskah, pada tahap berikutnya adalah setelah dikirimkan kepada artikel kepada editor jurnal, maka akan diseleksi. Nah, ini satu hal yang penting yang membedakan penelitian ilmiah yang harus diperhatikan adalah ada seleksi di sana, ada seleksi dan penelaahan naskah. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh editor dari jurnal tersebut. Akan dilihat apakah sudah sesuai dengan tujuan dan lingkup naskah tersebut. Kemudian apabila tidak sesuai nanti akan dikembalikan. Ya, editor akan memfilter atau menapis, menyaring artikel-artikel yang hanya sesuai dengan lingkup ataupun tujuan dari jurnal tersebut. Sebagai contoh saya tadi, saya punya jurnal atau artikel penelitian tentang manajemen sumber daya manusia, tentang kepemimpinan. Ketika saya kirimkan ke jurnal kedokteran, itu satu hal yang bunuh diri. Artinya tidak akan itu diterima karena topiknya sudah berbeda. Mending kita cari jurnal yang sudah sesuai dengan lingkup ataupun skop dari topik penelitian kita. Nah, kemudian setelah editor melihat bahwa jurnal tersebut sudah sesuai, maka akan dikirimkan kepada mitra bestari atau reviewer. Ya, jadi artikel Anda nanti akan direview, akan ditelaah oleh reviewer. Nah, reviewer ini akan membaca artikel Anda mulai dari kontennya, mulai dari mekanisme penelitiannya, apakah sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitiannya, maka itu yang akan dilakukan oleh para reviewer. Nah, para reviewer di sini akan menilai apakah penelitian Anda nanti bisa masuk kepada artikel jurnal tersebut. Nah, artikel tersebut setelah direview, maka kemudian akan dikembalikan kepada editor untuk melihat bagaimana komentarnya, bagaimana evaluasinya. Apabila ada banyak masukan saran-saran, maka akan dikembalikan kepada penulis. Nah, proses inilah yang kemudian akan masuk ke dalam proses yang disebut dengan review tadi. Ya, sudah direview, kemudian akan dikembalikan kepada penulis, akan diperbaiki, kemudian akan dikirimkan lagi kepada pengurus jurnal tersebut atau kepada editor. Untuk kemudian bisa dimasukkan semua saran, masukan, dan kritik dari para editor. Nah, ini kira-kira gambaran di dalam proses
proses publikasi artikel namanya adalah peer review proses. Peer review itu artinya artikel Anda ditelaah, direview oleh rekan sejawat. Ya, sebagai contoh gambarnya seperti ini. Ada seorang peneliti yang melakukan sebuah studi penelitian, kemudian di penelitian tersebut menuliskan hasilnya, kemudian setelah selesai dikirimkan kepada jurnal, oleh editor akan ditelaah, akan direview apakah sesuai dengan scope, sesuai dengan lingkup dari jurnal tersebut, kemudian akan dikirimkan kepada reviewer untuk ditelaah apakah sesuai dengan konten, sesuai dengan etika dan kaidah penelitian, kemudian akan dikirimkan kembali kepada editor, dibalikkan, kalau ada komentar, ada feedback, akan dikembalikan kepada peneliti, hingga akhirnya artikel tersebut dipublikasikan di sini. Ya, kalau sudah dipublikasikan, artinya artikel Anda nanti akan dipublikasikan pada sebuah artikel jurnal pada volume dan edisi tertentu. Nah, dengan demikian proses publikasinya sudah selesai. Ya, nanti ketika sudah sampai pada tahap publikasi, nanti akan diperbanyak, ataupun ketika itu publikasi secara online, nanti akan khalayak ramai, komunitas akademik, komunitas ilmiah akan bisa membaca penelitian Anda. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Barangkali, atau menunggu sampai akhir terlebih dahulu? Nah, ini keputusan akhirnya di dalam sebuah penelitian ilmiah, kemudian sampai kepada editor. Keputusan akhir ketika nanti Anda publikasi itu biasanya ada beberapa opsi seperti ini. Yaitu apakah diterima, artinya tanpa perubahan, langsung diterima tanpa ada perubahan. Diterima ada revisi mayor, artinya masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, atau revisi minor, ya, artinya ada perubahan-perubahan tapi pada hal-hal yang minor, yang kecil. Kemudian revisi kemudian harus di-resubmit lagi, artinya ini mungkin kategorinya seperti major revision ini ya. Jadi ada perlu direvisi, kemudian harus dikirimkan ulang lagi, atau yang paling terakhir itu adalah artikel Anda ditolak oleh sebuah jurnal untuk kemudian dikembalikan kepada penulis, artinya tidak bisa lagi masuk ke jurnal tersebut. Anda harus mencoba mencari jurnal lainnya untuk mempublikasikan penelitian Anda. Ya, selanjutnya berkaitan dengan sistematika. Nah, ini secara umum sistematika yang ada di dalam penelitian ilmiah atau artikel ilmiah, termasuk dalam penelitian skripsi Anda, saya pikir secara umum seperti ini. Yang paling penting adalah pasti ada judul di sana, kemudian nanti ada baris kepemilikan itu berupa nama, institusi, alamat, email, dan sebagainya. Kemudian ada abstrak itu berupa ringkasan atau summary dari penelitian Anda, biasanya sangat terbatas sekali, antara 200 sampai 300 kata. Kemudian ada kata kunci keywords dari penelitian Anda, kira-kira keywords-nya apa. Misalkan kalau Anda penelitian tentang kualitas pelayanan, maka keyword-nya bisa Anda masukkan kualitas pelayanan. Atau terkait dengan kepemimpinan, maka keyword-nya atau kata kuncinya bisa Anda masukkan kepemimpinan. Kemudian ada pendahuluan, ada pengantar. Ini biasanya kalau skripsi itu berupa di latar belakang itu ya, latar belakang, pengantar, pendahuluan. Kemudian ada telaah teorinya. Ini juga di dalam skripsi biasanya di bab 2 ada landasan teori. Hal-hal yang bisa menjadi landasan di dalam melakukan penelitian Anda bisa disampaikan di sana. Kemudian ada metode penelitian. Ini juga nanti kalau untuk ARS sepertinya baru Anda akan pelajari di semester 7 nanti, metode penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Lalu sebagai pelengkapnya ada ilustrasi, bisa Anda tampilkan gambar, foto, tabel, dan juga yang berikutnya adalah bibliografi. Bibliografi ini adalah daftar referensi atau daftar pustaka. Nah, ini secara umum sistematika atau hal-hal yang harus ada di dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, semuanya ini ada ketentuan atau panduannya. Ya, nanti kita akan coba lihat secara sekilas.
Nah, ini sebagai contohnya, kalau Anda nanti atau setelah kegiatan ini Anda tertarik untuk mencari sebuah artikel ilmiah atau di dalam sebuah jurnal, Anda akan mendapati satu pola yang nanti pada umumnya sama. Ya, sebagai contoh, Anda akan mendapati nama jurnalnya. Kemudian ada yang menampilkan alamat atau link online-nya. Kemudian tadi yang saya sampaikan adalah ada judulnya. Pasti dalam setiap artikel ini ada judulnya. Kemudian ada baris kepemilikan berupa nama, ya, nama penulisnya, penulis 1, penulis 2, penulis 3, dan seterusnya. Kemudian ada institusinya atau instansinya, ya, dia berasal dari kampus mana dan sebagainya. Itu kira-kira sebagai gambaran. Ini tidak perlu Anda khawatirkan karena tiap jurnal itu ada panduannya. Ya, tinggal Anda mengikuti panduan tersebut hingga akhirnya bisa Anda ikuti. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah tadi abstrak. Nah, abstrak ini juga satu hal yang tadi sudah saya sampaikan berupa ringkasan. Nah, setiap jurnal itu memiliki panjang yang berbeda-beda atau jumlah kata yang berbeda-beda. Ada 150, ada yang 200, ada yang 300, tergantung panduannya. Kemudian ada kata kuncinya. Jadi tadi ya, misalkan kepemimpinan bisa Anda masukkan leadership atau kualitas pelayanan dan sebagainya. Tergantung dari penelitian masing-masing. Selanjutnya adalah terkait dengan etika dan integritas penelitian. Ini saya sengaja masukkan beberapa slide terkait dengan etika dan integritas ini karena ada banyak sekali hasil penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan tapi akhirnya harus ditarik, harus retracted, harus ditarik. Karena apa? Karena menyalahi prosedur ilmiah atau etika ilmiahnya. Ya, ini di tahun 2023 itu ada 10.000 artikel ilmiah yang ditarik padahal sudah dipublikasikan. Nah, kemudian satu survei juga yang dipublikasikan di jawapos.com, survei ungkap 45% mahasiswa di Indonesia nekat manipulasi data skripsi untuk lulus. Ini saya pikir satu hasil survei yang patut Anda ketahui, patut Anda baca. Ya, Anda semua yang dipersiapkan untuk skripsi pada semester depan, paling tidak harus tahu tentang informasi ini. Jangan sampai Anda masuk ke dalam 45% ini. Artinya kalau Anda masuk di 45% ini, Anda termasuk mahasiswa yang memanipulasi data skripsi. Ya, padahal penelitian itu adalah Anda ingin berupaya untuk mencari satu fenomena, kemudian menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Kalau Anda memanipulasi data, misalkan kuesioner Anda isi sendiri, minta kawan Anda mengisi sendiri bukan pada responden yang Anda tuju, tentu itu kan menghasilkan satu kesimpulan yang berbeda. Maka nanti outputnya juga akan berbeda. Nah, disitulah etika dan integritas penelitian itu menjadi sangat penting yang harus Anda perhatikan. Ya, ini menjadi satu hal yang pencegahan lah. Nah, Anda belum melakukan skripsi, belum mengerjakan skripsi, tapi dengan informasi ini jangan sampai Anda masuk ke dalam 45% ini. Atau masuk ke dalam nanti ketika sudah dipublikasi, artikel Anda ditarik karena menyalahi etika dan integritas penelitian. Termasuk di dalamnya ini sebuah contoh-contoh hal-hal yang bisa yang terjadi di dalam academic misconduct. Ini hal-hal yang tadi sebagai gambarannya melakukan manipulasi penelitian atau fabrikasi. Fabrikasi ini artinya ketika ada sebuah skripsi maka dikerjakan oleh sebuah tim untuk mengerjakan itu, bukan Anda yang mengerjakan. Ya, seperti sebuah pabrik. Jadi menghasilkan, tapi dalam hal ini adalah menghasilkan karya ilmiah yang bodoh, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Kemudian falsification ini termasuk di dalamnya adalah Anda memanipulasi data tadi. Ya, data yang seharusnya diisi oleh
responden yang Anda tuju, misalkan pasien rumah sakit tertentu, tapi untuk mempercepat proses, untuk karena Anda dikejar deadline untuk bimbingan, maka Anda meminta kawan Anda untuk mengisinya, bukan pasien rumah sakitnya. Itu satu hal yang saya harapkan ini menjadi satu informasi kepada Anda dan tidak untuk dilakukan, karena itu sebagai salah satu aspek akademik misconduct yang tidak sesuai dengan etika dan integritas penelitian. Kemudian beberapa contohnya tadi ya, publication, falsification, kemudian rekayasa hasil penelitian. Ini jangan sampai Anda lakukan, kemudian pemalsuan data, memanipulasi gambar, pengambilan data, gambar tanpa izin. Ya, jadi dalam penelitian ini adalah Anda harus menjunjung tinggi etika dan integritas. Bahkan mengambil gambar, mengambil sumber rujukan itu harus ada izinnya. Anda harus menampilkan misalkan satu kalimat yang Anda kutip, satu definisi yang Anda kutip dari sumber tertentu, Anda harus tuliskan sumbernya pada referensi atau daftar pustaka. Kemudian pengambilan susunan kata supaya tidak ada plagiasi di sana, maka Anda harus menyertakan referensi atau daftar pustakanya, pengambilan gagasan, termasuk yang terakhirnya adalah memasukkan nama orang lain ke dalam artikel tanpa izin. Ini ada banyak contoh kasusnya di Indonesia, bahkan para beberapa guru besar yang terdeteksi yang memasukkan peneliti luar negeri itu tanpa izin. Jadi hanya sekedar dimasukkan saja ke dalam artikel penelitiannya untuk dipublikasikan. Nah, itu tentu saja tidak sesuai dengan etika dan integritas penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah ini salah satu contohnya hasil karya guru besar ini sebagai contohnya sebuah kasus di tahun lalu ini Ilmiah Dekan UNAS ini seorang guru besar yang ternyata dari hasil deteksi itu 96-97% itu mirip dengan artikel. Artinya apa? Berarti ini adalah kasus plagiasi. Nah, ini jangan sampai Anda nanti ya yang belum masuk ke skripsi atau penelitian, jangan sampai Anda plagiasi. Oke, kemudian saya percepat saja karena kita dibatasi waktu ya. Nah, bagaimana langkah pencegahannya? Maka yang harus Anda lakukan adalah menuliskan setiap referensi. Anda kutip dari jurnal, buku, tuliskan sebagai referensi. Kemudian menggunakan kaidah mengutip yang baik, yang benar. Yang baik dan benar baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Kemudian menuliskan citasi atau referensinya. Atau dengan teknik parafrase. Atau mengungkapkan kembali suatu tuturan, suatu kalimat dengan bahasa Anda sendiri tanpa mengubah pengertiannya. Kemudian ada satu detektor kemiripan sekarang yang bisa melihat apakah naskah Anda, skripsi ataupun naskah manuskrip jurnal Anda, artikel Anda itu terdeteksi mirip dengan artikel tertentu. Jadi bisa lihat dari persentasenya. Kalau persentasenya tinggi, kemungkinan besar itu adalah plagiasi atau meniru artikel orang lain dengan Turnitin ataupun identikit. Kemudian yang bisa Anda lakukan adalah mulai belajar dengan manajemen referensi. Ada Mendeley, ada Zotero, Endnote, dan sebagainya. Nah, ini nanti pada seri-seri berikutnya barangkali kita bisa lebih fokus pada tahap-tahap ini nanti ya. Ini baru secara gambaran secara garis besarnya. Jadi nanti ketika Anda melakukan penelitian tidak lagi terjebak pada permasalahan tersebut. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan mengikuti panduan penulisan sesuai dengan template. Kemudian jangan Anda kirimkan artikel Anda ke jurnal yang berbeda-beda dalam satu waktu karena itu tidak etis. Kemudian sampai menunggu artikel tersebut disetujui baru boleh, atau ketika ditolak boleh baru Anda kirimkan ke artikel jurnal yang lain. Kemudian ketika sudah ditolak, penulis sebaiknya tidak mengirimkan ke jurnal yang sama karena sudah tahu ditolak artikel Anda, jangan Anda kirimkan lagi ya, coba untuk mencari tempat publikasi yang lain. Kemudian ini tips untuk mahasiswa yang terutama untuk Anda yang mau akan skripsi, coba untuk mulai mencari dan membaca penelitian
ya, khususnya prodi administrasi rumah sakit ataupun kebidanan. Nah, ini ada sebuah repositori perguruan tinggi itu menyediakan banyak sekali jurnal ataupun informasi dokumen penelitian di repositori atau lewat jurnal. Ini banyak perguruan tinggi yang punya prodi ARS itu memiliki jurnal administrasi rumah sakit. Ya, di Stikes Jati sedang dikembangkan untuk memiliki jurnal seperti ini. Berharap nanti bisa terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 targetnya nanti. Kemudian mulai pilih topik yang diminati. Ya, dari banyak opsi penelitian-penelitian tersebut, apa topik yang diminati. Kemudian untuk S1 itu bisa melakukan penelitian replikasi. Artinya apa? Artinya kita bisa mencoba untuk memverifikasi hasil penelitian yang sudah dilakukan perguruan tinggi lain, di rumah sakit lain, kemudian kita coba lakukan di Kota Medan misalkan. Ya, sebagai contoh, ini coba saya buka repositorinya. Nah, misalkan ada satu penelitian tentang upaya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja K3 ya oleh perawat di rumah sakit. Ini dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Nah, ini bisa direplikasi ya, bagaimana upaya penerapan K3 oleh perawat di rumah sakit misalkan di Adam Malik, misalkan di Rumah Sakit Royal Prima. Nah, dengan demikian itu Anda melakukan penelitian replikasi. Ya, tidak melakukan plagiasi tapi replikasi, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam rumah sakit penelitian Anda. Karena sudah dilakukan di Jawa Timur, sekarang coba kita replikasi. Kita adopsi penelitian tersebut, kemudian kita lakukan pada rumah sakit yang berbeda, misalkan di salah satu rumah sakit di Kota Medan ini. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan materinya, mungkin terlalu padat juga ya, cepat, tapi ini baru seri 1, barangkali nanti ada seri-seri berikutnya di mana kita akan fokus untuk melihat pada aspek tertentu, misalkan tadi melalui prosesnya, melalui bagaimana melakukan sitasi, bagaimana membuat daftar referensi dan sebagainya. Saya kembalikan kepada Ibu Novita untuk masuk ke tanya jawab ya. Terima kasih Bu Novita. Baik, terima kasih Bapak Winarto buat telah mengisi acara kita. Nah, sekarang kita setelah sampai kepada sesi tanya jawab, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen untuk bertanya langsung kepada pembicara tentang topik yang telah disampaikan. Mari kita manfaatkan waktu yang masih ada ini untuk mendiskusikan lebih lanjut. Saya persilakan untuk 2 pertanyaan untuk sesi yang pertama ini. Silakan. Ada yang mau bertanya atau saya yang bertanya? Silakan bertanya. Namanya ngobrol kan, harus ngobrol. Iya. Ya, kita belum mau bertanya atau ngobrol ya, saya dulu lah ya yang ngobrol dengan Pak Winarto. Dari tadi kan kita masih bicara sebenarnya tentang kulit-kulitnya aja ya Pak ya. Bagaimana kita sebenarnya nanti bisa mempublikasikan ya penelitian yang kita lakukan. Karena katanya tadi apa ya, publikasi ilmiah itu bukan seharusnya itu menjadi milik banyak orang, dan hasil penelitian kita itu bukan hanya koleksi pribadi. Nah, pertanyaan saya saat ini, Pak, kalau dari segi mahasiswa, kira-kira Pak, ada topik penelitian yang sebenarnya itu simple untuk dilakukan dan itu memang menarik untuk dipublikasikan. Terima kasih, Pak. Bagaimana tadi, maaf, topik penelitian yang simpel maksudnya? Iya. Ya, bagaimana? Apakah ada usulan dari Bapak ya kira-kira ya? Karena sepertinya Bapak ini selalu melakukan penelitian ya. Kalau kami dari mahasiswa dan dosen ada nggak ya Pak ide buat penelitian yang simple tapi sebenarnya memang menarik untuk bisa dipublikasikan? Ya, penelitian itu pada prinsipnya simpel. Topiknya pun juga simpel. Jadi inti dari penelitian adalah kita memiliki satu permasalahan dan permasalahan tersebut kita berupaya sebagai peneliti, kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode tertentu.
Nah, disitulah sebetulnya inti dari penelitian itu. Jadi terkadang kita bingung dengan apa sih sebetulnya yang akan kita teliti, yang akan saya teliti. Nah, akan lebih bagus ketika akan mengajukan judul, coba dibaca terlebih dahulu hasil-hasil penelitian terdahulu. Ya, hasil penelitian terdahulu. Sebagai contoh ini, saya share kembali, coba ini beberapa yang tadi di slide terakhir saya memberikan saran atau tips kepada para mahasiswa untuk mencari penelitian-penelitian, hasil penelitian yang sudah dipublikasikan baik dalam bentuk skripsi ataupun jurnal. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Ya, sebagai contoh ini dari repositori Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini khusus tentang S1 Administrasi Rumah Sakit. Coba dari sekian banyak judul penelitian ini, mana yang kira-kira menarik hati? Menarik hati itu artinya misalkan tertarik pada penelitian tentang citra rumah sakit. Apa sih citra rumah sakit itu? Ya kan? Ini berarti Anda sudah mulai tertarik untuk meneliti citra rumah sakit. Seperti apa citra? Bagaimana pengertian citra itu? Kemudian terhadap kepuasan dan loyalitas pasien. Nah, coba diidentifikasi karena di sini banyak sekali contoh-contoh penelitian. Makanya tadi saya sampaikan harus ada, atau salah satu tekniknya adalah dengan melakukan replikasi. Ya, jadi penelitian yang sudah ada ini coba Anda baca, kemudian bisa direplikasi di salah satu rumah sakit di Kota Medan ini. Nah, itu nanti kalau Anda kebingungan, itu salah satu teknik dan strateginya. Atau ini sebagai contoh misalkan faktor penyebab turnover intention. Turnover intention itu niat untuk berpindah. Ya kan ada banyak karyawan ataupun pegawai dalam hal ini di rumah sakit khususnya perawat, ada banyak yang memiliki niat untuk berpindah. Artinya tidak lagi ingin bekerja di tempat tersebut. Itu konsep dari turnover intention, niat untuk berpindah ke rumah sakit yang lain. Nah, ini kan satu hal yang sangat menarik bagi Anda mungkin ya. Mengapa sih kok para perawat ini memiliki niat untuk berpindah? Coba dengan melihat fenomena-fenomena yang ada di sekeliling atau di rumah sakit dengan wawancara, maka akhirnya akan memiliki satu minat untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, ketika sudah memiliki minat, maka harus didukung dengan teknik atau cara metodologi yang tepat. Nah, ini yang nanti akan dipastikan oleh dosen pembimbing, kalau itu dipublikasikan oleh reviewer, bahwa Anda menggunakan teknik atau metodologi penelitian yang tepat. Nah, kalau sepanjang Anda melakukan penelitian itu sesuatu hal yang menarik, kemudian metodologi tepat, maka itu akan kemungkinan besar akan diterima untuk publikasi. Ya, jadi kalau menjawab apa topik yang simple, sederhana, itu sebetulnya ketika kita sudah tertarik dengan satu topik penelitian, maka itu akan membuat kita senang untuk melakukannya. Itu sebetulnya kuncinya. Baru kemudian kita belajar teknik atau metode penelitiannya. Apakah kita perlu wawancara, ataukah kita perlu menyebar kuesioner, dan sebagainya. Nah, ini mungkin karena teman-teman di Prodi ARS belum mengambil mata kuliah metodologi penelitian, masih mengawang-awang, masih mungkin belum mendapatkan gambar secara konkretnya. Tapi saya percaya nanti seperjalanan waktu nanti akan bisa paham ketika sudah mulai untuk membaca terlebih dahulu hasil penelitian. Saya pikir seperti itu jawabannya. Baik, Pak Winarto, kalau ada rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang masih mau ngobrolin tentang topik yang baru saja kita bahas, dipersilakan. Kalau tidak ada, nanti saya lagi nih yang ngobrol dengan Pak Winarto masih tentang terkait penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, Ayo. Pak, karena nggak ada nih ya yang bertanya, ya, saya mau ngobrolin dulu ya, Pak ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa sebenarnya
cara yang paling baik untuk kita bisa kemudian melakukan penelitian adalah kita mencari apa yang menarik di kita. Nah, bisa dilihat dari hasil penelitian orang lain. Nah, bagaimana Pak untuk meminimalkan kemungkinan kita itu ternyata, bukan ternyata ya, kalau meminimalkan kemungkinan kita tidak mencuri ide original dari penelitian orang lain, Pak. Ya, maka itu tadi di salah satu slide saya sampaikan pada teman-teman semua bahwa sekarang sudah banyak sekali artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan online, ya, sudah dipublikasikan online. Artinya kita dengan mudah mencari sumber informasi. Nah, ketika sudah banyak sumber informasi, ada memang kemungkinan-kemungkinan bahwa ketika kita sudah membaca satu informasi, informasi tersebut salah misalkan. Nah, untuk meminimalkan hal tersebut, maka Anda harus berupaya untuk mencari sumber eh, yang yang apa namanya, yang paling utama. Artinya ada banyak referensi. Nah, referensi itu sudah dikutip oleh penelitian-penelitian yang lain. Nah, coba untuk mencari sumber yang paling pertama terlebih dahulu untuk mencari tahu informasi tersebut yang eh, yang informasi yang pertama dari buku misalkan. Ya, jadi dengan alat-alat software tertentu pun juga bisa membantu Anda untuk melihat apakah apa yang sudah Anda buat tersebut itu sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Seperti tadi misalkan dengan Identikit, dengan Turnitin. Nanti hasil dari software tersebut akan langsung merujuk pada halaman website yang kita copy paste. Kalau misalkan kita copy paste, ya misalkan saya membuat satu artikel, kemudian membuat satu kalimat atau satu paragraf. Nah, dengan software tersebut, apabila itu bukan karya orisinal saja, maka itu akan diarahkan kepada sumber aslinya, satu website atau satu jurnal, dan itu langsung link, langsung bisa akan kita klik bahwa artikel tersebut sudah pernah disampaikan oleh orang lain. Maka itu yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menuliskan referensinya dengan benar. Jangan sampai Anda membuat satu paragraf, tapi kemudian paragraf Anda tersebut tidak ada referensinya. Anda mengambil dari sumber entah jurnal, entah buku, ya upayakan untuk bisa menyimpan sebaik mungkin, mendokumentasikan sumber-sumber yang sudah Anda rujuk atau yang sudah Anda kutip. Nah, dengan begitu itu akan meminimalkan apa namanya, peluang untuk yang disebut dengan plagiat atau dengan teknik parafrase. Ya, parafrase artinya ketika Anda membaca satu paragraf, kemudian Anda membahasakan dengan bahasa Anda sendiri, coba Anda tuangkan dengan bahasa Anda sendiri dengan menggunakan sinonim, dengan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan lain sebagainya. Kemudian coba Anda baca ulang. Apakah kira-kira makna yang Anda susun tersebut, yang Anda paraphrase itu sudah sesuai dengan yang buku rujukan yang Anda pakai. Ya, jangan langsung Anda copy paste. Ya, sebagai contoh ini satu hal yang kemarin saya lihat ketika UTS ini. Banyak mahasiswa yang karena apa namanya secara online ya, secara online, kemudian sudah ada AI, sudah ada teknologi-teknologi. Jadi banyak sekali jawaban-jawaban esai mahasiswa itu hanya copy paste dari AI. Jangan seperti itu, karena itu akan terdeteksi bahasa-bahasa yang digunakan itu bukan bahasa manusia, tapi bahasa robot atau bahasa mesin. Itu akan terdeteksi. Nah, itu hal-hal yang seharusnya Anda tidak hanya tergantung sepenuhnya pada AI, tapi Anda sebagai manusia berupaya untuk memastikan bahwa apa yang Anda tulis itu memang sudah sesuai dengan kaidah penulisan, tuliskan referensi. Kalau Anda ingin melihat apakah sudah pernah kalimat tersebut dipakai oleh orang lain, coba dengan software tadi, Turnitin, Identikit, maka Anda akan bisa menjumpai bahwa oh, kalimat ini ternyata sudah dipakai. Coba diubah lagi, paraphrase lagi. Dan begitu nanti akan
terminimalkan plagiasi itu. Saya pikir seperti itu, Bu. Pak Winarto, apakah masih ada rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen Stika Sehati yang masih ingin mengobrolin topik kita di seri pertama ini? Izin, Miss. Oh, Cecilia. Iya, Miss. Oke, Miss. Izin. Silakan dengan pertanyaannya. Oke, Miss. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecilia Zaid dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit tingkat 2. Jadi, yang menjadi pertanyaan saya seputar materi ini, Miss, tentu dalam pembuatan penelitian ini atau karya ilmiah ini, kita sebagai mahasiswa seringkali memiliki keterbatasan data atau sumber informasi, Miss. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana sebaiknya mahasiswa mengatasi keterbatasan data atau sumber informasi saat melakukan penelitian? Dan apa saja jenis media atau jurnal yang dapat diakses oleh mahasiswa, khususnya ARS, untuk mempublikasikan hasil penelitian kami, Miss. Terima kasih, Miss. Oke. Langsung dijawab Pak Winarto. Oh ya, baik. Nah, terima kasih Cecilia untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, ketika tadi Cecilia bertanya tentang data, kekurangan data atau keterbatasan data, nah yang menjadi pertanyaan adalah data apa dulu? Data. Nah, nanti Cecilia di mata kuliah metodologi penelitian apa namanya? Di mata kuliah metode penelitian maka akan belajar tentang jenis data. Ya, apa itu data? Bentar. Nah, apa itu data, kemudian jenis data, dan sebagainya. Nah, secara umum, data itu ada yang disebut data primer dan ada data sekunder. Nah, data primer itu adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Ya, ketika nanti Cecilia penelitian menggunakan kuesioner, berarti Cecilia sedang menggunakan data primer. Nah, ada juga selain data primer itu adalah data yang dikumpulkan oleh data sekunder yang dikumpulkan oleh instansi ataupun oleh pihak lain. Sebagai contoh ini laporan keuangan dari perusahaan tertentu atau laporan kinerja tahunan dari perusahaan tertentu, dari rumah sakit tertentu. Nah, itu adalah data primer. Nah, kalau terkait dengan kekurangan data itu tadi makanya perlu lebih spesifik lagi ya. Mungkin ini kasusnya kasus apa terlebih dahulu. Tapi secara umum ada banyak hal nanti yang bisa dilakukan, apalagi dengan era teknologi sekarang. Kalau terkait dengan tadi jurnal-jurnal, saya pikir juga ada banyak sekali jurnal yang bisa diakses. Ya, nanti mungkin di sesi lain bagaimana cara mencari jurnal. Ini ada beberapa yang coba saya cari, ya, jurnal. Ini sebagai contoh misalkan, jurnal administrasi Rumah Sakit Indonesia, ya, JARSI. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah jurnal itu adalah satu terbitan yang secara rutin. Ya, artinya misalkan ini sebagai gambaran, ada volume 4 nomor 1 2025. Nah, berarti nanti ada volume 4 nomor 2. Biasanya itu pada kurun bulan tertentu. Volume 1 itu dari Januari sampai Juni misalkan. Volume 2 dari bulan Juli sampai Desember dan seterusnya. Nah, karena bersifatnya itu reguler atau rutin, maka terbitan-terbitannya pun bisa dilihat di sini. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan, Anda harus membaca jurnal ini untuk bisa mengetahui topik-topik penelitian untuk prodi ARS itu apa. Misalkan pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas hubungan terhadap efektivitas pelayanan, analisis implementasi kebijakan promosi kesehatan, dan seterusnya. Ya, ini nanti di PowerPoint saya nanti akan saya bagikan, nanti bisa silahkan dicari. Ada banyak sekali di sini kan contoh-contohnya ya. Nah, ini baru satu terbitan, nanti bisa masuk ke bagian archives ini, archives. Nah, di sini sudah ada volume 1 nomor 2, volume 4
nomor 1. Itu ya untuk yang sudah dipublikasikan, volume 2 nomor 1. Nanti bisa dicek judul-judul yang sudah dipublikasikan. Ya, misalkan ini satu lagi. Di volume berapa tadi? Volume 2 nomor 1. Ini judul-judulnya. Analisis jurnal efektivitas penyuluhan kesehatan. Kemudian permasalahan atau literatur review model analisis kebijakan publik. Kepatuhan tenaga medis dalam pengisian elektronik rekam medis dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa teman-teman pakai sebagai referensi. Nah, kalau dalam hal jurnal, ini bisa menggunakan yang sangat mudah juga dengan Google Scholar. Ya, Google Scholar. Misalkan saya ketikkan sini Google atau Scholar, scholar.google.com. Nah, nanti bisa teman-teman cari di sini judul penelitiannya. Ya, misalkan tentang kualitas pelayanan rumah sakit. Nah, sini nanti bisa mencari artikel-artikel ilmiahnya, kualitas pelayanan kepuasan pasien rumah sakit. Nanti bisa dibaca. Nah, saya pikir ini yang tadi ditanyakan oleh Cecilia ya terkait dengan keterbatasan data ataupun jurnal. Nanti bisa dicari dengan Google Scholar. Ada database-database yang lain yang nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya yang akan bisa membantu teman-teman di dalam mencari referensi ilmiah, rujukan, sumber, sehingga nanti bisa membantu di dalam pengerjaan studi. Itu ya, saya pikir seperti itu. Mungkin ada lagi atau karena sudah masuk jam makan siang ini? Makin seru nih ya. Waktunya udah mau habis, malah makin seru nih. Ada satu pertanyaan lagi yang terakhir sebelum kita tutup. Jadi bagi para mahasiswa sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Kita punya banyak sumber juga, bank-bank yang kita bisa jadi sumber kita untuk melakukan namanya penelitian ilmiah dan untuk bisa mempublikasikannya. Nah, ini kita ini ya kita padakan, kita tutup aja sampai saat ini ya. Yang kita lakukan hari ini adalah ngobrol bareng Prodi ARS. Ini masih termasuk kepada seri yang pertama. Karena seri selanjutnya yang masih terkait tentang bagaimana nanti kita bisa melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Karena hari ini kita masih membicarakan hal yang umum aja, bagaimana nanti penelitian kita itu dan gimana itu dipublikasikan. Dan terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Winato, yang telah menyampaikan presentasinya yang sangat bermanfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu Stika Sehati yang telah berkontribusi dan berpartisipasi pada acara ini. Semoga presentasi hari ini dapat memberikan kerangka berpikir untuk kita bisa melakukan penelitian dan publikasi ilmiah di kemudian hari. Terima kasih dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Tolong diisi dulu ya daftar hadirnya ya sebelum live. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Ya, Sir. Ya, Sir. Yang bahagia, Sir. Ya, kita berjumpa di seri kedua berikutnya nanti. Baik, Sir. Ya, Sir. Udah.